Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Baik, sudah sarapan? Novita, Faiza, Muhammad Safwan, Salsabila. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya, sebelum kita memulai pelajarannya hari ini. Nah, tapi Ibu ingin ingatkan bahwa kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian pertama. Dan Muhammad Safwan kayaknya belum ada ulangan hariannya masuk ya. Segera difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Oke, Muhammad Safwan. Nah, Ibu ingin lihat satu-satu dulu kameranya ya sebelum kita memulai pelajarannya. Ya. Muhammad Safwan, Assalamualaikum. Sudah hadir, Alhamdulillah. Jangan lupa ya alat tulisnya ya, Muhammad Safwan. Ya, Bu. Oke, good. Ya, Bu. Kemudian Novita. Halo Novita. Ya, Bu. Novita dengan siapa, Nak? Sendiri? Sendiri, Bu. Sendiri. Oke, kalau begitu kita lihat yang rame. Yuk. Kita lihat yang paling rame pagi ini. Ada kawanan. There are 4 of them. Ada 4 orang di sana ya. Oke, halo Faiza hadir. Kemudian halo Airin, cintaku sayangku, buah hatiku. Iya. Kemudian Nur Afiza juga ada. Kemudian yang terakhir Aini Sarah. Ya. Dan Ibu juga pengen lihat yang cantik pagi ini bersemi mekar. Halo Salsabila, good morning. Oke, jadi pagi ini yang hadir hanya 7 orang. 7 orang saja. It's okay, tak mengapa. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 dari pelajaran seni budaya. Silahkan Ibu akan mulai berbagi layar dengan kalian ya. Siapkan alat tulis menulisnya dan kita akan mulai berbagi layar. Okay. Ya, sebelumnya Ibu ini dulu ya. Ya, ini Ibu ingin apa? Matikan semua suaranya dulu ya, agar supaya Ibu mudah untuk menjelaskan. Oke, nah silahkan dilihat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai seni patung. Ya, semuanya pasti tahu seni patung. Ya, karena mungkin kehidupan kita sehari-hari kita sering melihat patung. Ya, biasa di Parigi juga di tempat kita tinggal ini di kota kecil kita ada patung yang biasa sering sekali kalian lihat ya. Patungnya itu ada di perempatan Merkuri. Iya, ada patung ikan. Because kita adalah daerah nelayan, makanya di situ dibuat sebuah patung ikan untuk menandakan bahwa penghasilan utama dari warga Parigi adalah nelayan. Nah, kalau sudah dapat gambaran tentang patung, maka mari kita bahas langsung mengenai seni patung. Ya. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, silahkan diperhatikan dulu ya. 3 dimensi itu apa yang dimaksud dengan 3 dimensi? 3 dimensi itu adalah di mana patung itu memiliki volume atau isi. Jadi bukan hanya seperti gambar yang datar, akan tetapi dia bisa dipegang, ada bentuk, ada berat, makanya disebut sebagai karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung diartikan benda tiruan, yaitu tiruan manusia dan binatang yang cara pembuatannya dipahat. Oke? Atau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai sculpture. Sculpture, ya. Jadi kalau pernah dengar bahasa sculpture in English, kalian sudah tahu bahwa itu mengenai patung. Kenapa sih patung? Memangnya patung cuma dipahat, Ibu? Ada juga patung yang dibentuk, ya, yang dicetak juga ada. Oke, now mengapa sampai disebutkan bahwa patung itu cara pembuatannya adalah dipahat? Karena memang kita berpatokan pada zaman dahulu ketika semua patung yang dibuat itu hanya dikerjakan dengan cara memahat. Apa yang dipahat? Nah, kita lihat langsung.
berikut ini. Jangan lupa dicatat ya sayang-sayang ya, jangan cuma menonton-menonton ya. Muhammad Safwan dan kawan-kawan. Oke. Now, seni patung disebut juga plastic art atau seni plastik. Aduh, kenapa seni kantongan, Ibu? Kenapa disebut seni kantongan? No, bukan kantongan ya, tetapi plastik. Nah, disebut seni plastik karena patung ini model atau bentuknya bisa kita buat sesuka hati. Ya, kalau kalian ingin buat patung manusia atau buat patung hewan, ya itu kalian suka-suka kalian saja membentuknya. Makanya dikatakanlah seni patung itu sebagai seni plastik karena mudah dibentuk sesuka hati. Nah, seni patung sebagai seni plastik mempunyai pengertian yang luas karena tidak hanya kita membuat patung dari bentuk manusia atau bentuk binatang, tetapi masih banyak objek-objek lain yang bisa kita buatkan patung. Nanti kita akan perhatikan ya contoh-contoh patung. Jadi di sini diperhatikan dulu, jadi seni patung disebut juga sebagai plastic art atau seni plastik. Maksudnya adalah patung bisa dibentuk sesuka hati, mau modelnya manusia mau modelnya itu binatang ya atau bentuk-bentuk lain itu terserah daripada orang yang ingin membuat patung. Oke, Faizah? Bisa dipahami? Ya. Let's go next slide. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini adalah pengertian patung, bukan pengertian ya, tetapi sejarah perkembangan patung. Kenapa kita harus mempelajari sejarah? Karena di Indonesia, rupanya seni patung ini sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu ya. Jadi kita orang Indonesia dan budaya kita itu sebenarnya sudah mengenal seni patung jauh sebelum masa modern. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia mengenal seni ukir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Perhatikan ya, 1500 SM. We say it SM. Itu di-abbreviated, disingkat SM, yang artinya sebelum Masehi. Nah, kenapa sebelum Masehi sudah ada? Iya, karena kita di sini itu sudah ada yang namanya zaman batu muda ketika orang-orang prasejarah itu sudah hidup dan sudah mulai membentuk patung. Akan tetapi belum berupa patung yang seperti sekarang ini ya. Salsabila bukan berupa patung yang seperti sekarang ini ya, tapi kita masih mengenal seni ukir dulu. Oke. Nah, di seni ukir inilah yang berkaitan erat dengan sejarah nenek moyang kita. Jadi ukiran-ukiran yang dibuat pada zaman dahulu itu ada yang diukir pada kapak batu, tempaan tanah liat, atau bahan-bahan lain dengan motif dan pengerjaan yang sangat sederhana. Ibu yakin sebagian besar dari kalian ya masa kecil kalian mungkin itu sudah pernah main tanah liat ya, Gian mungkin sudah pernah main tanah liat Gian. Masih kecil itu tanah liat itu ditaruh air ya, kemudian dibulat-bulat ya, kemudian dibentuk-bentuk. Setelah selesai dibentuk baru kemudian dikeringkan dengan cara dijemur, nanti dia jadi patung. Sebenarnya hal-hal kecil yang kalian lakukan itu kalian sudah tahu bahwa ini adalah proses pembuatan patung, cuma karena masih kecil kalian rasa itu biasa sekali bermain tanah liat ya. Jadi hari ini kalian sudah pahami bahwa pada zaman nenek moyang dahulu Indonesia itu sudah mengenal seni patung. Dalam hal ini adalah seni ukir yang dibuat pada kapak batu, tempaan tanah liat, dan bahan-bahan lain dengan motif dan pengerjaan yang sangat sederhana. Oke. Nah, ada gambar patung tuh di samping ya. Oke, semuanya bisa lihat. Nah, kita lanjut lagi. Bahan-bahan yang digunakan adalah, nah ini bahan-bahan yang digunakan umum pada pembuatan patung ya. Yang tadi Ibu sebut ada tanah liat, kemudian ada batu, ada kayu, ada bambu, ada kulit, dan tanduk hewan. Nah, batu itulah yang biasanya kita sebut dengan tadi memahat. Jadi batu-batu besar pada zaman Neolit atau zaman prasejarah ya,
di mana pada saat itu batu itu masih segede rumah, ya, Faiza dan kawan-kawan. Nah, karena batunya besar sekali dan ingin dibentuk, maka dibuatlah patung dengan cara dipahat. Kemudian ada juga seperti tadi tanah liat, ada kayu juga dipahat ya kalau ingin membuat batu, dan juga ada kulit. Kulit apa ini Ibu? Jangan-jangan kulitnya ini siapa namanya? Airin. Ya, jangan-jangan Safwan punya kulit yang dibuat patung. No, yang dimaksud kulit di sini adalah kulit binatang yang sudah dikeringkan. Contohnya kulit kambing, ya. Kulit kambing ketika sudah dikeringkan, ya, dia akan bisa dipahat atau diukir menjadi patung. Oke. Lanjut lagi. Seni ukir mulai berkembang pada zaman perunggu di tahun 500 hingga 300 sebelum Masehi yang sudah menggunakan bahan perunggu, emas, dan perak. Coba kalian bayangkan ya, di zaman nenek moyang 500-300 tahun sebelum Masehi, itu mereka sudah mengenal bahan perunggu, emas, dan perak. Jangan sangka, nanti sekarang baru ada emas, nanti sekarang baru ada perunggu, nanti sekarang baru ada perak. No, bahkan nenek moyangnya Gian dulu bertahun-tahun yang lalu ya, itu sudah ketemu dengan yang namanya emas ya Gian ya. Jadi jangan kaget, masa nenek-nenek itu 500 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi sudah pakai emas? Iyalah, sudah pakai. Jadi biasanya manusia berpikir, oh sekarang kita lebih canggih daripada orang tua dulu. No, pada saatnya, pada zaman mereka itu mereka justru bahkan lebih canggih, ya. Apalagi kita orang Islam, kita percaya dalam Al-Quran sudah dikatakan mereka itu suku-suku zaman dahulu itu prasejarah itu justru mereka itu lebih kuat, lebih pintar, lebih kaya daripada kita. Cuma karena sombong banyak yang Allah musnahkan. Makanya kita tidak heran 500 atau 300 tahun sebelum Masehi, nenek moyang itu sudah membuat patung dari bahan perunggu, emas, dan perak. Sementara untuk membuat patung, mereka mengenal teknik cor. Ya, siapa yang suka bacor? Ya. Nah, teknik cor itu bukan cuma teknik ini ya, bukan cuma teknik dalam saat pembuatan bangunan biasa, tapi dalam membuat patung kita juga mengenal teknik cor dan memiliki variasi motif yang beragam. Kenapa sih beragam, Ibu, motifnya? Ya iyalah, sebut saja kita di Palu, di Parigi, di Sulawesi Tengah ya, karena banyaknya orang, kita berasal dari suku-suku yang berbeda. Suku Kaili saja ada yang beragamnya Kaili Ledo, ada yang Kaili Tara, ada yang Kaili Baree, ya. Nah, karena bermacam-macam itu tentu bermacam-macam juga, bervariasi juga motif yang dihasilkan. Pernah lihat sarung Donggala? Ya, sarung tenun asal Donggala. Ya, ketika kita ke Donggala, sarung tenunnya motifnya akan berbeda dengan sarung tenun yang bisa kalian temukan di daerah lain, meskipun pengerjaannya sama-sama ditenun. Ya, Safwan ya, sibuk sekali kayaknya, banyak kutu kepalanya dari tadi garuk-garuk terus. Ya kan? Oke, nah kemudian Ibu lanjutkan lagi. Seni ukir, ya, seni ukir ini awal mula seni patung di Indonesia ya. Kemudian di Indonesia mulai berkembang pesat ketika masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa itu, sebagai penghormatan terhadap raja, maka dibuatlah ukiran pada candi-candi dan prasasti. Bahkan ukiran tersebut juga ditemukan pada keris dan tombak. Nah, garis bawahi di sini ya, pada zaman masuknya Hindu dan Buddha, ya, warga masyarakat atau para penganut agama Hindu dan Buddha itu membuatkan ukiran pada candi-candi dan prasasti. Mungkin pernah lihat yang namanya Candi Borobudur ya. Mungkin Gian sudah pernah ke Jawa Tengah melihat Candi Borobudur di Magelang ya. Atau mungkin Safwan atau Faiza Airin sudah pernah melihat Candi Mendut ya, Candi Roro Jonggrang, banyak sekali candi ya. Itu termasuk tanda-tanda bahwa memang sudah ada perkembangan ukiran dan patung dalam sejarah Indonesia. Oke,
Jadi dengan adanya sekarang kalian pergi untuk berkarya wisata ke tempat-tempat yang ada patung, ada candinya, sebenarnya itu adalah pembelajaran buat kalian juga bahwa ternyata zaman dahulu bahkan sebelum Masehi Indonesia itu sudah maju dengan adanya candi-candi yang begitu indah dibuat oleh manusia. Oke. Nah, perkembangan seni patung lagi. Kayaknya mengantuk deh Salsabila deh. Dari tadi korek-korek hidung terus. Kelihatan loh. Oke, nah perkembangan seni patung di Indonesia banyak sekali dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang sudah ada di Indonesia. Contohnya ukiran kayu pada motif ukiran kayu dengan motif Pajajaran, ya, motif Majapahit, Mataram, Pekalongan, Bali, Jepara, Madura, Cirebon, Surakarta, Yogyakarta, dan bahkan ada berbagai macam motif dari luar Jawa. Oke. Nah, ini digaris bawahi lagi bahwa ternyata masing-masing kerajaan itu memiliki ukiran kayu tersendiri. Pajajaran itu ada yang tahu asalnya ada di daerah mana? Kalau Ibu aktifkan suaranya, ayo siapa yang tahu, yang bisa jawab Ibu? Siapa yang tahu kerajaan Pajajaran ada di daerah mana? Ayo aktifkan speakernya kalau memang tahu, silahkan jawab. Pajajaran, ayo. Ya, Salsabila, di mana tuh? Kerajaan Pajajaran. Tidak tahu Ibu. Bagaimana sih dikasih hidup itu speaker padahal tidak tahu Ibu. Faiza, siapa? Gian. Aduh Gian, jangan bilang di di kayu boko jangan bilang di Parigimpu Gian bukan di sana Siapa yang tahu ada di mana Pajajaran? Aduh, Pajajaran itu ada di daerah Jawa Barat, ya. Majapahit, oke, itu kerajaan yang ada di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur kayaknya ya. Kemudian ada Mataram di Lombok, kemudian Pekalongan juga di Jawa, Bali, Jepara juga di Jawa, Madura juga di Jawa, Cirebon Jawa Barat, Surakarta Jawa Tengah, Yogyakarta, dan masih banyak motif-motif lainnya. Nah, sampai di situ dulu. Ibu ingin kalian tuliskan tugas untuk hari ini, ya. Silakan semuanya ditulis dulu. Kita belum masuk ke praktek ya, kita masih membahas mengenai sejarah dan perkembangan seni patung. Ibu ingin kalian membuatkan Ibu resume tentang perkembangan seni patung di Indonesia. Ya. Jadi buatkan Ibu resume itu artinya ringkasan ya, ringkasan mengenai perkembangan seni patung yang ada di Indonesia. Kemudian setelah kalian buat resumenya, silakan kalian tulis ya. Kemudian kalian kirimkan ke WhatsApp pribadi Ibu. Oh, satu hal lagi. Ibu ingin kalian melampirkan salah satu ukiran kayu, entah motif Pajajaran atau Majapahit atau Mataram atau apa saja yang ada di Indonesia, kemudian kalian lampirkan ke dalam tugas resume kalian, ya. Untuk ukiran kayu motif Pajajaran, boleh kalian screenshot saja di kalian punya ini ya. Kalian boleh screenshot di kalian punya kalian punya HP, baru kemudian kalian kirimkan ke WA Ibu bersama dengan tugas resumenya. Jadi, buat dulu resume mengenai perkembangan seni patung di Indonesia. Setelah itu, kalian akan membuat atau men-screenshot salah satu motif ukiran kayu, ya. Entah itu bentuk Pajajaran, motif Mataram, Pekalongan, atau yang lain-lainnya yang bisa kalian dapat di internet ya. Jadi ingat, kalian cari di internet dan kemudian kalian buatkan untuk Ibu atau screenshot buat Ibu dan dikirimkan bersama resume tentang perkembangan seni patung di Indonesia. Oke, sudah dicatat semua tugasnya? Sudahkah Safwan? Sudah mencatat? Sudah. Oke.
Jangan sampai tidak ada tugas, Safwan ya. Idil mana ini Idil? Tadi malam dia paling cepat Pak Iyo. Ya kan? Ada Ibu. Memang tidak bisa dipegang bahasanya Idil. Airin, tidak usah kau berharap sama Idil itu. Tak benar orangnya. Oke, sudah selesai. Ibu akan selesai berbagi layar ya. Jadi ingat tugasnya itu tadi yang disebut dan Ibu akan tutup layarnya. Kita akan kembali ke laptop. Oke. Nah, Ibu ingin ya buka semua, silakan buka, aktifkan kembali mikrofonnya, silakan semua. Waktunya sudah selesai untuk pelajaran seni budaya hari ini. Cheers, Nur Afiza, Faiza cantik banget, sama Aini Sarah bertiga. Oke. Mana lagi yang satu tadi? Nur Airin cintaku, buah hatiku, itu kemana dia? Ya. Ibu. Oke, nah Ibu ingin ingatkan kembali, tadi kita baru mulai mempelajari mengenai seni patung ya. Untuk memasuki praktek, kita harus mengenal dulu tentang sejarah perkembangan seni patung yang ada di Indonesia. Makanya Ibu inginkan kalian membuat resume, namanya resume ya sayangnya, ambil yang paling penting, do not make a notes all of them. Jangan bikin catatan semuanya, tapi take the important one, ambil yang paling penting saja. Kemudian setelah kalian bikinkan resume, screenshot salah satu motif ukiran kayu yang ada di Indonesia pada zaman prasejarah. Kalian boleh ambil motif Pajajaran, motif Majapahit, ya. Ukiran apa tadi, Bu? Motif ukiran kayu, ya, motif ukiran kayu. Ya, yang ada di Indonesia pada zaman kerajaan dulu. Kalian boleh ambil motif Pajajaran atau ambil motif Majapahit atau Bali, Jepara, terserah ya. Yang penting Ibu tahu, kalian boleh kirimkan screenshotnya ke Ibu. Nah, untuk yang rame-rame nih, buat Faiza dan kawan-kawan yang satu HP ya, boleh satu kali mengirimkan dari HP-nya Faiza, akan tetapi harus jelas namanya, ini pekerjaannya siapa dan itu pekerjaannya siapa ya. Jadi kalau ada temanmu yang tidak punya HP, boleh bergabung, boleh dikirimkan sama Ibu sekaligus, akan tetapi harus jelas siapa namanya. Nah, sampai di situ dulu. Do you have any question? Ada pertanyaan? Gian? Silahkan Gian, ada pertanyaan Gian, kenapa baru datang terlambat Jen, habis bikin jamu atau apa ini tadi lambat datang Gian? Gian? Kenapa terlambat Gian? Bikin jamu, Bu. Oke, sudah semuanya, tidak ada yang mau ditanya? Novita, bisa, paham? Oke, ya mudah-mudahan semua paham. Safwan, ingat Safwan ya, tugasnya belum ada, masukin tugas 1, iya ya. Oke, ingat-ingat sebelum kita masuk kembali ke sekolah, semuanya dilengkapi dulu tugasnya. Dan kalau seandainya apa boleh buat tidak terkirim, silahkan dikumpulkan semua tugasmu dan hari ke sekolah kalian ya. Hari pertama kita masuk sekolah lagi, silahkan diserahkan sama Ibu. Semua, termasuk hasil ulangan kemarin ya, yang Ibu hanya pegang foto. Oke? Nah, sampai di situ dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, inilah akhir dari perjumpaan seni budaya kita. It's very nice to meet you today. And then senang sekali ketemu kalian. Semoga ya. Sama sekolah. Katanya begitu ya, katanya di awal Oktober kita akan kembali ke sekolah. Tapi tetap kita akan menunggu edaran berikutnya ya. Nanti akan ada pemberitahuan apabila ada perubahan jadwal masuk ke sekolah. Ya, tetap sehat ya, tetap sehat. Oke, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, hindari pergi ke tempat-tempat rame yang tidak ada kepentingan, tetap di rumah saja. Oke, jangan lupa selalu pulang cuci tangan, cuci kaki ya. Jangan dibiasakan langsung kotor-kotor masuk dalam rumah ya. Sekarang ini kita kebiasaannya jadi bersih. Alhamdulillah, itu adalah perintah Islam dari awal. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi manusia selalu lalai, akhirnya dikasihlah penyakit yang akhirnya membutuhkan kita selalu cuci tangan ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Oh. Dari